Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang struktur proyek yang sudah kami buat untuk tugas praktikum web lanjut. Untuk proyeknya ini berjudul tentang Sistem Manajemen Kelas Online Praktikum IT. Yang pertama, saya akan mendemonstrasikan dan menampilkan hasil hosting yang sudah berhasil untuk proyek kami dan menjelaskan struktur database yang kami buat. Selanjutnya kita akan masuk untuk melihat struktur database-nya di web hosting yang sudah saya buat. Untuk nama database ini adalah project PWL2 dan terdiri dari 6 tabel. Yang pertama ada tabel jawaban, yang kedua ada kelas, yang ketiga ada nilai, yang keempat ada pengumpulan tugas, yang kelima ada tugas, dan yang keenam ada users. Untuk tabel users ini berguna untuk menyimpan data pengguna dan menyimpan semua informasi pengguna, baik itu admin maupun mahasiswa. Kolom kelas ID pada users ini menjadi forage key yang mengarah ke tabel kelas nanti. Untuk mengetahui mahasiswa tersebut berasal dari kelas mana, dan patrol ini menentukan apakah user ini seorang admin atau mahasiswa. Jadi di tabel users ini terdiri dari 8 kolom. Yang pertama ada ID, yang kedua ada username, yang ketiga ada password, yang keempat ada nama, yang kelima ada kelas ID, yang keenam ada role, yang ke-7 ada foto, yang ke-8 ada email. Selanjutnya kita ke tabel kelas. Tabel kelas ini berfungsi untuk menyimpan informasi kelas yang tersimpan di daftar kelas yang tersedia dan dilengkapi dengan nama dosen, pengampu, dan jadwal perkuliahan. Nantinya relasi dari tabel kelas ini digunakan oleh tabel users yang tadi dan tabel tugas. Di tabel kelas ini memiliki 4 kolom. Yang pertama ID, yang kedua ada nama kelas, yang ketiga ada dosen, yang keempat ada jadwal. Selanjutnya kita ke tabel tugas. Tabel tugas ini berfungsi untuk menyimpan data tugas. Tabel tugas ini juga berisi daftar tugas yang diberikan oleh dosen atau role admin. Jadi setiap tugas berelasi ke kelas ID. Untuk menentukan tugas ini ditunjukkan ke kelas mana. Deadline dan file tugas juga disimpan di tabel tugas ini. Selanjutnya kita ke tabel pengumpulan tugas. Tabel pengumpulan tugas ini berfungsi untuk mahasiswa mengerjakan tugas mereka. Jadi untuk filenya nanti akan masuk ke tabel pengumpulan tugas. Jadi semua tugas atau file mahasiswa yang sudah dikumpulkan akan masuk ke tabel pengumpulan tugas. Selanjutnya untuk pengumpulan tugas ini berelasi dengan tabel tugas dan tabel user. Selanjutnya kita ke tabel jawaban. Untuk tabel jawaban ini memiliki fungsi yang sama dengan pengumpulan tugas atau hampir mirip, yaitu menyimpan file jawaban mahasiswa. Biasanya digunakan untuk sistem pengumpulan secara langsung. Untuk selanjutnya kita akan membuka tabel nilai. Tabel nilai ini berfungsi untuk menyimpan nilai mahasiswa. Jadi tabel nilai ini menyimpan skor atau nilai yang diberikan oleh dosen terhadap tugas yang dikumpulkan mahasiswa. Tabel ini menghubungkan tugas dan user, lalu menyimpan nilai akhirnya. Jadi untuk semua tabel ini memiliki relasinya masing-masing.
Misalnya pada table user itu berelasi dengan table kelas, jadi setiap mahasiswa yang disimpan di table user akan memiliki informasi kelas. Ini diatur dengan kolom kelas ID yang berada di user tadi. Nilai dari kolom kelas ID ini diambil dari ID yang ada di table kelas. Selanjutnya, table tugas. Table tugas ini berelasi dengan kelas. Jadi setiap tugas yang disimpan di table tugas diberikan kepada satu kelas tertentu. Misal tugas hanya untuk R6D, dia akan muncul khusus untuk mahasiswa yang login dan kelasnya sebagai R6D. Ini diatur dengan kolom kelas ID di table tugas. Nilainya diambil dari ID di table kelas. Selanjutnya, table pengumpulan tugas dengan users dan tugas. Jadi, table pengumpulan tugas mencatat siapa yang mengumpulkan tugas apa. Misalnya, kolom users ID menyimpan ID mahasiswa yang mengumpulkan tugas, diambil dari ID di table user. Dan kolom tugas ID menyimpan ID tugas yang dikumpulkan, diambil dari ID table tugas. Selanjutnya, table jawaban dengan table user dan tugas. Jadi table jawaban mirip seperti pengumpulan tugas tadi, yaitu menyimpan jawaban mahasiswa. Dan selanjutnya untuk table nilai itu berelasi dengan table users dan tugas. Jadi nilai atau skor yang diberikan untuk tugas-tugas mahasiswa nanti akan merujuk dan dinilai diambil dari table user. Jadi semua sistem relasi ini sangat penting agar kita tidak perlu menulis ulang nama kelas, nama tugas, atau nama mahasiswa berkali-kali. Kita cukup menyimpan ID, lalu nanti bisa dicari relasinya ke tabel lain. Ini membuat penyimpanan lebih efisien dan data lebih rapi. Setelah menjelaskan struktur database secara lengkap, saya akan mencoba mengakses link web dari proyek kami yang sudah berhasil di hosting. Di halaman login ini dirancang menjadi dua bagian utama. Di sebelah kiri terdapat form login yang bisa diisi oleh admin dan mahasiswa. Sementara di sisi kanan terdapat ilustrasi modern yang membuat tampilan menjadi lebih hidup dan profesional. Lalu, form ini meminta dua informasi utama dari pengguna, yaitu username dan password. Setelah mengisi, pengguna bisa menekan tombol masuk untuk melakukan proses login ke sistem dan menuju ke dashboard masing-masing. Jika pengguna salah memasukkan data, username atau password, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dalam kotak merah. Ini membantu pengguna agar tahu kesalahan yang terjadi, seperti username atau password yang tidak sesuai. Di bawah form login ini terdapat dua tautan tambahan. Yang pertama ada belum punya akun, yang akan membawa pengguna ke halaman registrasi. Dan yang kedua ada lupa password untuk membantu pengguna yang kehilangan akses masuk. Jadi pada sistem ini terdapat dua jenis pengguna, yaitu admin dan mahasiswa, seperti yang di awal saya sudah beritahu. Dan kedua role itu akan diarahkan ke dashboard yang berbeda setelah login berhasil. Untuk desain halaman awal ini dibuat responsif menggunakan Bootstrap 5 sehingga tetap terlihat rapi dan nyaman digunakan, baik di layar komputer maupun di perangkat mobile. Halo, di bagian ini saya akan mendemonstrasikan 3 fitur penting dari sistem, yaitu login, registrasi akun mahasiswa, dan yang terakhir fitur lupa password. Dalam login ini adalah halaman login utama.
Desainnya bersih dan profesional, menggunakan kombinasi warna biru muda dan hijau. Layout dibagi menjadi dua. Yang kiri form login dan teks sambutan. Yang kanan ilustrasi login dengan gambar vektor. Sistem menggunakan Bootstrap 5 dan CSS custom dengan efek interaktif secara saat mengisi input. Saya akan mencoba login dengan sebagai admin. Setelah mengisi username dan password, saya akan klik tombol masuk. Jika login berhasil, sistem akan secara otomatis mengarahkan ke dashboard admin tanpa reload manual. Proses ini terjadi berkat penggunaan session di sisi server. Di dashboard ini, admin bisa mengelola kelas, mengelola tugas, penilaian, dan daftar mahasiswa. Namun di video ini saya hanya menunjukkan proses login tanpa menekan-nekan menu di dalam dashboard. Lalu kita klik logout dan saya akan mencoba login mahasiswa sebagai mahasiswa. Setelah mengisi username dan password, prosesnya sama, saya akan klik masuk dan sistem secara otomatis mendeteksi peran user dan mengarahkan ke dashboard mahasiswa, di mana mahasiswa bisa melihat tugas yang harus dikumpulkan dari daftar tugas, nilai, dan riwayat tugas mereka. Perbedaan dashboard antara admin dan mahasiswa adalah hasil dari kontrol akses berbasis role. Selanjutnya kita klik logout dan saya akan menjelaskan registrasi pengguna baru. Diklik belum punya akun, lalu tampilan diarahkan ke halaman registrasi akun mahasiswa. Lalu kita mengisi step bagian. Kita isi dengan username-nya. Karena daftar akun baru hanya bisa untuk mahasiswa, jadi pilih role-nya hanya mahasiswa. Pilih kelasnya, kita pilih kelas R6D, lalu klik daftar. Form ini dirancang responsif dan user-friendly dengan styling Bootstrap dan feedback visual saat input aktif. Setelah semua data diisi dan tombol submit diklik, data pengguna akan siap ke sistem dan disimpan di database. Akun baru otomatis memiliki peran mahasiswa dan langsung bisa digunakan untuk login. Kita klik daftar. Kita akan coba untuk login login menggunakan pengguna baru yang tadi. Tampilan dashboard akan sesuai dengan mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur lupa password. Link ini berada di bawah form login di samping klik registrasi. Di saat klik, pengguna diarahkan ke halaman form reset password. Di sini pengguna diminta memasukkan username dan password yang baru. Lalu saya klik reset password. Dan saya coba untuk login kembali dengan password yang baru. Klik masuk dan berhasil.
Jadi seluruh pada login, register, dan lupa password memiliki validasi HTML yang berupa require, email, format, dan lain-lain. Kedua, ada feedback visual saat input aktif atau salah. Dan yang ketiga, efek interaktif seperti shadow dan border berwarna hijau saat difokuskan. Dan yang ketiga, desain responsif dan kompatibel dengan berbagai ukuran layar dari desktop atau mobile. Walaupun belum menggunakan Ajax untuk semua proses, halaman tetap terasa ringan karena struktur form yang rapi dan langsung dikirim ke server. Jadi, sistem ini telah menyediakan fitur login multi-level, pendaftaran akun secara mandiri, dan lupa password, yang semuanya bekerja dengan baik dan mudah digunakan oleh pengguna baru maupun pengguna lama. Di sini saya akan coba login sebagai admin. Username-nya admin dan passwordnya admin123. Lalu kita login. Di sini setelah login, terdapat navigasi utama yaitu dashboard, kelola kelas, kelola tugas, penilaian, daftar mahasiswa, dan logout. Lalu di bawahnya terdapat panel informasi, yaitu jumlah kelas, ada 3 data, jumlah mahasiswa aktif ada 2, jumlah tugas ada 8, dan jawaban masuk belum ada. Lalu kita scroll ke bawah, ada tambah kelas. Tambah kelas tampilannya seperti ini. Kita balik lagi ke dashboard, sampingnya ada tambah tugas. Ini tambah tugas seperti ini. Lalu berikutnya ada export data. Export data itu akan mengunduh data-data yang akan kita butuhkan. Lalu di bawahnya ada tabel deadline tugas terdekat. Ada nomor, judul, kelas, deadline, dan status. Lalu kita ke kelola kelas. Di sini kita masukkan nama kelasnya. Misalnya R6B. Lalu dosen pengampunya misalnya. Lalu kita tambahkan. Setelah mengisi data, admin bisa menekan tombol tambah. Form ini menggunakan Ajax sehingga saat tombol tambah diklik, data dikirim ke server tanpa reload halaman. Jika berhasil, muncul pop-up notifikasi dari SweetArt 2 bertulis kelas berhasil ditambahkan. Lalu di sini ada daftar kelas yang tadi kita input sudah masuk di tabel. Di setiap baris tabel ada icon tong sampah atau delete. Jika diklik akan muncul konfirmasi sebelum data dihapus dari database. Ini kita coba hapus. Oke. Sekian, terima kasih. Jelaskan bagian kelola tugas. Di sini ada icon tombol tambah tugas. Ini memungkinkan admin untuk menambahkan judul tugasnya, lalu memilih kelas untuk penugasan tersebut, lalu ada deadline dari tugasnya, lalu di sini bisa memilih file tugas yang akan diunggah. Nah, di sini jika misalkan penamaannya tidak benar, dia akan otomatis, misalkan ada spasi, dia otomatis mengganti menjadi underscore. Jika ada karakter aneh maka otomatis dihapus dan ditambahkan timestamp juga untuk unik dan tidak tertimpa dengan file-file yang lainnya. Lalu ketika kita klik tambah, maka akan muncul pop-up tugas berhasil ditambahkan. Nah, ini menggunakan Ajax dan SweetArt 2, jadi tidak ada reload dari halamannya. Lalu di bawahnya ada tabel daftar tugas. Ini ada nomor urutnya, ada judul tugasnya, ada kelas, deadline. Nah, ini filenya bisa kita lihat. Dia akan otomatis muncul di tab baru.
lalu bisa kita download juga. Dia akan otomatis muncul di komputer kita, lalu bisa juga kita hapus. Dia akan muncul notifikasi yakin menghapus tugas ini, lalu kita klik OK, dan dia otomatis yang file yang tadi kita hapus menjadi terhapus. Ini ada edit juga. Lalu selanjutnya, nah di kelola tugas ini ada teknologi yang digunakan itu PHP untuk proses backend, MySQL untuk penyimpanan datanya, Bootstrap 5 untuk desain antarmuka yang responsif, lalu Ajax-nya untuk kirim data tanpa reload, lalu Suite Alert 2-nya untuk pop-up interaktif, lalu Bootstrap untuk icon visual untuk tombol-tombol, misalnya kayak tadi seperti lihat, unduh, edit, dan hapus. Lalu selanjutnya ke penilaian. Saya akan menjelaskan fitur penilaian. Di sini ada nomornya, ada tabel mahasiswa, ada kelas, ada tugas, lalu ini juga bisa diunduh seperti kelola tugas yang tadi, lalu ini ada keterangan nilainya, dan sebagai admin atau dosen, kita bisa menginput nilainya. Lalu ini akan otomatis berubah menjadi nilai yang sudah kita ganti. Lalu selanjutnya di sini ada daftar mahasiswa. Ini secara keseluruhan menampilkan seluruh kelas. Lalu jika kita klik pilih kelas, misal R6D, lalu kita tampilkan, maka yang muncul adalah mahasiswa yang berada di kelas R6D saja. Lalu ini ada edit. Nah, ini kita bisa ubah misal namanya kita ganti, lalu kita klik simpan. Ada notifikasi data berhasil diperbaharui. Maka dia sudah muncul data yang tadi kita edit. Lalu ini bisa juga kita hapus. Nah, ini dia ada notifikasi menghapusnya. Maka data yang tadi kita hapus sudah tidak ada di kelas, di daftar mahasiswanya. Jadi setelah itu kita akan login sebagai Wulan Ayu. Setelah itu di sini muncul dashboardnya Wulan Ayu. Di sini bisa berubah sesuai dengan username yang dipakai saat login. Di sini sebelah kiri ada sidebar, ada dashboard, profile, daftar tugas, nilai, riwayat. Di sini juga ada icon untuk lihat tugas, dan juga total tugas, rata-rata nilai, dan juga ada riwayat. Ada Suite Alert atau peringatan untuk tugas terbarunya. Di sini ada contoh tugas terbarunya, yaitu pemrograman. Jika dipencet nilai lihat tugas, akan menuju daftar tugas. Di sini menuju daftar tugas yang berisi 0, kelas, judul, deadline, dan juga aksi. Di aksi kita bisa melihat tugas dan pengumpulan tugasnya. Untuk mengumpulkan tugasnya, di sini bisa melihat filenya. Bisa lihat filenya, tugas seperti PDF, Word, atau sebagainya. Terus setelah itu ada profile. Setelah itu di sini ada profile. Untuk profilnya bisa diganti fotonya, profile hanya bisa diganti JPG atau PNG. Ini contohnya diganti. Oke.
Di sini contohnya ada ganti foto. Dan di sini juga akan muncul foto berhasil di-update. Di sini ada nama lengkap, username, email, dan juga kelas. Selanjutnya ada nilai. Ini untuk nilai ada 0, judul, dan nilai. Dari dashboard admin. Setelah itu ada riwayat tugas yang berisi 0, judul, file, dan tanggal. Form ini juga berisi riwayat tugas yang sudah kita kumpulkan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.